Salam, selamat pagi ibu-ibu. Gimana kabarnya? Tidak terasa kita sudah di minggu yang terakhir di ibadah wanita Hana ini. Kita mau beribadah. Sebelum ibadah kita mau doa dulu. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Jika pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah Bapa, walaupun masih dalam online Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kiranya urapan-Mu ya Bapa, jamahan-Mu terjadi di setiap rumah-rumah yang menyaksikan ibadah ini ya Tuhan. Biarlah hati yang keras Engkau lembutkan ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi juga Tuhan yang bertugas pada hari ini, baik WL, baik pembawa firman Tuhan dan doa syafaat ya Bapa. Biarlah urapan-Mu ya Bapa yang daripada Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi kami semua ya Bapa, sehingga pelayanan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memulai ibadah kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan ini berasal dari hati yang mengasihi Engkau ya Bapa. Biarlah persembahan yang kami persembahkan ini dapat menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, aku telah mencap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ibu, kita mau naikkan satu pujian. Judulnya Roh Kudus ku rindu padamu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus ku rindu padamu, hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas darimu-lah sumber kehidupan. Roh Kudus, ku rindu padamu, hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas darimu-lah sumber kehidupan. Hanya Engkau yang ku cinta. Oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Hanya Engkau yang ku cinta. Oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan dengan kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan.
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ya Ibu-ibu, kita bersyukur sekali sama Tuhan bahwa kita masih bisa beribadah bersama-sama walaupun masih online, kita tidak tatap muka, tapi kita masih diluputkan sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan diluputkan daripada penyakit yang mengganaskan ini ya Ibu-ibu. Kalau kita lihat berita, rasanya aduh kasihan sekali, tapi kita bersyukur Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih jagai kita sampai saat ini. Hari ini ibu-ibu masih bisa beribadah, semua karena anugerahnya Tuhan. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian lagi. Ibu, kita mau naikkan satu pujian lagi. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sekali lagi ibu-ibu, kita mau tekan pujian ini dengan hati yang bersuka karena Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Benar ya ibu-ibu, kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup bukan karena untuk manusia, karena bukan manusia yang menilai kita seperti apa dan bagaimana, tetapi Tuhanlah yang kita senangkan. Kini tiba waktunya ibu-ibu, kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan tanah hati kita agar ditaburi dengan benih-benih firman Tuhan dan dapat bertumbuh, dapat berakar dan berbuah lebat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau tekan satu pujian untuk firman Tuhan.
Dan kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam seperti Maria, mendengarkan firman Kau ya Bapa. Biarlah Engkau membuka setiap hati para ibu-ibu di ibadah ini Tuhan, agar dapat membuka hatinya, biar kiranya firman-firman Tuhan yang dibagikan dapat tertanam di dalam hati setiap kami yang mendengarnya ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau mau pakai bibir lidah hamba-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, agar kami dimengerti Tuhan. Bukakanlah telinga rohani kami dan mata rohani kami Tuhan, agar kami melihat keajaiban-keajaiban daripada Taurat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas membawakan firman Tuhan. Shalom ibu-ibu semua, kita jumpa lagi dalam ibadah online wanita Hana. Ibu semua sehat ya. Saya lihat banyak sekali yang absen, dan berarti ibu-ibu setia, dan kesetiaan dari ibu-ibu Tuhan berkati. Semakin hari semakin lebih setia. Kita berharap dan berdoa di masa ke depan ini kita semakin maju ibadah online
bukan hanya begini saja, tapi lewat Zoom, sehingga kita bisa saling berjumpa, saling melepas rindu kita. Ya, saat ini saya beribadah, saat ini kita beribadah, saudara bisa melihat saya, tapi saya nggak bisa melihat saudara. Tapi lewat Zoom, saya bisa lihat saudara dan saudara bisa lihat saya. Itu menjadi satu sukacita tersendiri ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bisa bertatap muka, kita bisa saling tanya jawab ya. Saya yakin kita bisa terlaksana itu, rentak semua bisa terlaksana ya. Kita tunggu kreativitas dari Ibu Ayen dan Ibu Mika sehingga terlaksana menjadi impian kita bersama. Saya yakin ibu-ibu itu pasti bisa, karena apalagi di lingkup yang kecil ya, lingkup yang besar pendetanya berbicara di Amerika aja bisa didengar di Indonesia, apalagi kita yang hanya lingkupnya kecil, satu daerah aja. Saya yakin jarak yang dekat ini bisa terlaksana ibadah kita lewat Zoom. Ibu yang dikasihi Tuhan, ibu yang dikasihi Tuhan, di masa sekarang ini kita hidup bukan semakin enak tapi semakin sukar, bukan semakin indah tapi semakin sukar. Ya, itu saya garis bawahi. Dimana kesukaran itu sampai saat ini corona belum berlalu, dan kita terus berdoa, umat Tuhan terus berdoa. Dari masalah-masalah yang lain membuat kita cemas, membuat kita nggak takut kemana-mana. Kita takut kemana-mana karena keadaan situasi yang tidak mengenakan. Tapi kita berdoa, itu kuasa Tuhan kita undang, maka kuasa Tuhan akan memerintah dalam negeri kita sehingga kita boleh mengalami aman, damai, sejahtera, sehingga hal-hal yang tidak kita kehendaki tidak terjadi. Ibu yang dikasihi Tuhan, itu suatu persoalan tersendiri buat kita. Belum persoalan dalam keluarga secara pribadi, persoalan sakit penyakit, baik keluarga kita, baik saya sendiri, keluarga sendiri, orang sendiri sakit, itu juga merupakan satu beban. Kadang-kadang saya merasakan putus asa, kalau kok sakit nggak sembuh-sembuh ya, rasanya udah bosen, sebetulnya nggak mau ke rumah sakit karena situasi seperti saat ini. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan saya harus ke rumah sakit, ya harus pergi. Nah, bersyukur kan, pasti semua punya persoalannya, banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Tapi kita anak-anak Tuhan harus merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibu Yuniarti memberikan 4 kiat, 4 hal yang bisa menangkal persoalan kita. Salah satunya, ada yang saya masih ingat tentang kita harus berdoa, pasti ya. Nah, kita harus bersabar ya, kita harus bersabar. Itu harus antara doa dan sabar, itu kita harus kerjakan supaya kita mampu menghadapi persoalan dalam hidup ini. Itu adalah iman ya. Nah, iman kita harus sanggup menghadapi persoalan itu, kita harus beriman kepada Tuhan. Kalau kita nggak punya iman kepada Tuhan, maka kita nggak akan mampu, nggak akan kuat. Itu hanya situasi loh yang nggak membuat, bukan secara langsung, hanya kondisi dan situasi dunia aja membuat kita cemas. Apalagi kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, semakin kita nggak akan merasakan tenang dalam hidup ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, juga Ibu Tuti menyampaikan renungan firman Tuhan tentang iman. Sudah panjang lebar disampaikan kepada Ibu lewat Ibu Tuti tentang iman, bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Nah, kalau sekarang kita dipertanyakan kepada kita, apakah masih ada iman ibu-ibu? Dalam situasi seperti ini kita harus tetap beriman. Seberapakah iman saudara? Seberapakah iman ibu-ibu? Nah, kita bisa jawab, kita nggak bisa berkata apa-apa. Iman segede gunung bisa menolong hidup kita dengan sempurna. Iman sekecil biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Itulah iman. Karena kita sebagai anak Tuhan harus beriman. Karena kita kalau tidak beriman tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengaku sebagai anak Tuhan harus beriman. Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibu Tuti berkata bahwa iman tanpa perbuatan mati, bang, benar. Contoh saja hal yang kecil. Kalau kita nggak punya iman, seperti contoh yang kecil. Kita melihat makanan yang lezat di meja. Kita bisa mengatakan, wah, makanan itu lezat, makanan itu menggugah selera. Tapi ibu belum bisa berkata begitu, bisa membuktikan? Nggak bisa kan? Nah, kalau mau membuktikan ya kita harus melangkah, jalan. Kita cicipin, kita kerjakan, kita cobain makanan itu. Sehingga kita bisa mengaku, oh ya,
enak, oh ya lezat, kan bisa begitu. Demikian juga iman. Iman itu adalah dasar segala sesuatu yang tidak kelihatan tetapi menjadikan kekuatan buat kita. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita sebagai anak Tuhan harus beriman kepada Tuhan. Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak akan membicarakan tentang iman yang sudah disampaikan oleh Ibu Tuti, tapi saya akan melengkapi. Alangkah baiknya kalau iman itu dilengkapi dengan hikmat. Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa hikmat suatu kebodohan. Tapi iman beserta dengan hikmat dirangkum menjadi satu, menjadi satu kekuatan yang luar biasa, yaitu kebijaksanaan kita. Orang yang beriman tuh beriman dan mempunyai hikmat disatukan tuh memiliki hal yang luar biasa. Tuhan Yesus telah memberikan contoh kepada kita di mana dia tetap beriman kepada Tuhan Allahnya, tetapi dia memiliki hikmat yang luar biasa. Contoh yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita menjadi anak Tuhan tahu bagaimana hikmat itu berlaku atas hidup kita. Saya katakan kepada ibu-ibu semua ya, kalau orang yang punya hikmat itu pernah saya alami. Kalau saya waktu masih terima jahitan, masih kerja, saya kalau ada model yang susah, kadang-kadang ini otak tidak tercerna. Bagaimana membuat model seperti ini supaya sama seperti gambar yang ada. Karena gambar yang ada itu tidak diajarkan bagaimana ini ngerubah-rubahnya. Tetapi kita karena sudah menerima itu harus bisa mencernanya. Di situ saya berpikir juga, aduh Tuhan, saya minta hikmat dari Tuhan, berikan aku hikmat, aku bisa membuat pola ini dengan sesuai dengan gambar. Itu perlu hikmat. Nah, ibu-ibu punya hikmat nggak? Pasti kita semua nggak punya hikmat kalau tidak meminta. Karena hikmat itu yang memiliki adalah Allah. Kalau kita minta pasti diberi. Itu pasti. Kalau kita minta hikmat pasti diberi. Karena itu ibu yang dikasih Tuhan, kita harus minta hikmat yang dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki hikmat itu. Kita baca di dalam Amsal. Tidak semua kita punya hikmat, kita diberikan Amsal 2 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Jelas sekali ya ibu dikasih Tuhan. Kalau kita itu tidak memiliki hikmat, karena yang memiliki hikmat itu Tuhan, maka kalau kita minta pasti Tuhan beri. Ya, kalau kita memiliki hikmat itu luar biasa. Satu contoh, saya pernah mengalami itu. Tadi saya katakan demikian juga kalau saya terima murid, pernah juga mengalami murid itu bertanya dengan hal-hal yang detail sehingga saya juga suka, walaupun otak ini encer kadang-kadang pusing juga, blank gitu ya, nggak terbayangkan. Apalagi kalau ada murid yang kreatif sekali, dia tanya secara kritis, dan itu pernah saya alami itu. Saya bilang, Tuhan tolong, waktu saya berseru Tuhan tolong, Tuhan langsung dengar, langsung berikan hikmat kepada saya untuk saya dapat melakukan semua dengan baik, memberikan jawaban dengan baik, memberikan contoh yang baik sehingga murid itu dapat menerimanya dengan baik. Nah, demikian juga dalam saya mendidik anak-anak, saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya didik anak-anak supaya anak-anak menurut kehendak-Mu, menurut jalan kebenaran-Mu. Karena di rumah itu kita sebagai orang tua harus memberikan motivasi yang benar buat anak-anak. Nah, waktu saya anak-anak sudah dewasa, sudah menikah, sudah bekerja, juga saya kasih tahu anak-anak saya. Anak saya yang kedua itu seringkali konsultasi, ngobrol. Kedua, anak-anak saya itu semua dekat dengan saya. Sering ngobrol, keluhan di pekerjaan, sering cerita, sering konsultasi, sering ngobrol gitu ya. Dia bilang, aduh mah, pusing mah. Ini gini ceritain. Saya bilang, kalau dia diberikan tugas oleh bosnya untuk mengerjakan proyek, karena dia itu pegang beberapa proyek yang di bawahnya dia. Saya katakan kepada anak saya, memang saya orangnya terlalu khawatir.
Saya katakan kepada anak saya, kamu harus punya hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Karena proyek yang besar itu, yang dipercayakan di pundakmu, itu harus kamu selesaikan dengan baik. Jangan sampai salah perhitungan. Karena dia harus ngitung, harus mengerjakannya, ya karena dia bagian sipil. Jadi nggak cuma ngerjain aja, tapi tetap ngitung. Walaupun arsiteknya sudah memberi gambar, dia harus ngitung volumenya, dia harus ngitung sehingga dia harus mengerjakannya itu dengan teliti. Kalau tidak, sampai proyek itu ambruk juga tanggung jawab dia. Itu senantiasa saya berikan pejangan demikian buat anak saya. Demikian juga buat anak saya yang paling kecil. Anak saya yang paling kecil itu karena mereka menganggap ya kalau mamahnya mungkin menganggap mamahnya itu menjadi jembatan gitu. Sering ngobrol juga, mah saya ini dikasih kepercayaan untuk memimpin pabrik di Cikarang. Saya berdoa, Tuhan tolong anakku. Juga saya berikan kepada anak saya, kasih tahu bahwa kamu juga harus berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Karena apa? Dia memimpin para buruh yang demikian banyaknya, bawahannya begitu banyak, juga yang punya karakter yang berbeda, yang punya pendapat yang berbeda, itu harus dikelola dengan baik. Dan saya bilang kepada anak saya, kasih tahu anak saya bahwa kamu juga harus berdoa minta hikmat. Waktu kamu melangkah mau ke kantor juga kamu minta hikmat. Oh iya mah, saya di kantor juga begitu. Kadang-kadang saya ketemu itu karyawan yang ngeyel, yang dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Memang ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara dengan lawannya bicara kita, dia nggak ngerti juga kita pusing. Maksud kita begini, dia mikirnya kita maksud kira ke kiri, dia mikirnya ke kanan. Jadi dia bilang, iya mas, saya juga mikir gitu mas, saya selalu berdoa supaya saya diberikan hikmat dan dia diberikan pengertian supaya klop, supaya nyambung gitu. Nah itu yang terjadi dalam keluarga saya. Bu yang dikasihin Tuhan, kalau kita punya hikmat itu sungguh indah. Benar, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Seperti halnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Dia adalah anak Allah. Dia punya ayah, dia punya bapak, yaitu Allah yang penuh kuasa, dan dia sendiri juga Tuhan yang penuh kuasa. Dalam Matius 4 ayat yang 1-11, di situ diceritakan Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. 3 kali dia dicobai. Ibu bisa baca ayat itu di rumah, pasal 4 ayat yang ke-1 sampai ke-11. Ibu tentunya sudah nggak asing lagi percobaan yang diterima oleh Tuhan Yesus, percobaan yang dia hadapi dari iblis, yaitu tentang waktu dia habis puasa, habis berdoa. Dia dalam keadaan lemah tentunya kalau orang puasa ya. Kalau yang biasa puasa tentu tahu hari-hari yang penuh tantangan di masa-masa puasa ya. Nah di saat selesai puasa, selesai berdoa, dia disamperin bertemu dengan iblis. Iblis berkata, jadikan batu ini menjadi roti. Kalau kamu sebagai anak Allah, kamu pasti bisa jadikan. Saut iblis, Alkitab saut kepada iblis, bukan karena roti manusia hidup, tapi oleh firman Tuhan, firman Allah. Ya, dia patut dibanggakan itu jawaban Tuhan Yesus. Itu bukan cuma sekali aja. 3 kali Tuhan Yesus dicobai iblis. Yang kedua, dia diajak ke bait suci dan naik di atas bait suci, di atas tingkap rumah bait suci, suruh jatuhkan dirimu di bawah, maka kamu sebagai anak Allah pasti Allah menyuruh malaikatnya untuk menolong kamu. Kembali Tuhan Yesus tidak melakukan perintah iblis. Dia punya hikmat, dia berkata, jangan mencobai Tuhan. Itu hal yang seringkali kita harus lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita mencobai kekuatan Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan bisa melakukan itu semua. Tapi kita harus punya hikmat ya. Dan hal yang ketiga yang Tuhan terima, dia diajak ke atas bukit dan dilihatin seluruh isi dunia ini. Iblis berkata, sembahlah aku maka seluruh isi dunia ini menjadi milikmu. Tuhan nggak mau lakukan itu karena dia tahu kalau dia nggak berhentikan itu iblis akan mencobai terus. Dan Tuhan berkata, Yesus berkata, enyalah kau iblis. Ya, dia nggak mau dicobai Tuhan, dia nggak mau terima itu. Karena itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita juga mau seperti itu. Seperti Tuhan Yesus. Harus mempunyai hikmat yang dari Tuhan. Kalau kita tidak punya hikmat, kita minta supaya hikmat itu diberikan Tuhan kepada kita. Kita merasa berbahagia loh kalau
buat kita yang memiliki hikmat. Kita merasa bahagia kalau kita memiliki hikmat. Dalam Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ayat yang ke-12, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucap tipu muslihat. Jadi kalau Tuhan Yesus menggunakan kuasa Tuhan, menggunakan kuasanya, menggunakan kuasa Allah, maka dia akan dipermainkan iblis. Tapi dia sanggup mengenyahkan iblis sehingga kuasa iblis tidak berlaku lagi, sehingga dia bebas dari percobaan. Ibu yang dikasihin Tuhan, pasal yang ketiga kita baca, orang yang memperoleh kepandaian. Ayat yang seterusnya ya, 14. Pasal yang keempat, Amsal 4 ayat yang ke-6. 6, 9, 11, 12. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Ya, ayat yang ke-9. Ia akan mengenangkan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Ayat yang ke-11. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Allah memberikan jaminan kepada kita. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Ya, jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita memiliki hikmat yang dari Tuhan, karena itu kita harus selalu minta hikmat yang dari Tuhan. Hidup kita terus berjalan dalam hikmat, maka ada tuntunan, ada pelita. Ada pujian yang berkata, jalan hidup orang benar ada diterangi oleh cahaya terang Allah ya. Karena itu Ibu Bini kasih Tuhan, kita membaca yang terakhir, pasal yang keempat ayat ke-18. Tapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai remang tengah hari. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Luar biasa ya, yang dikasih Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai iman dan hikmat, kita harus raih itu supaya iman tetap terpelihara dalam hidup kita, hikmat juga tetap menyertai dalam hidup kita, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Yang dikasih Tuhan, pasti Ibu mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam hal hikmat. Saksikan kepada teman-teman supaya teman-teman yang tidak memiliki hikmat bisa meminta hikmat kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi jalan kehidupan kita boleh terencana dengan baik, karena Tuhan menyertai kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk beribadah walaupun melalui online. Terima kasih, ini semua karena anugerah dan kasih-Mu. Kalau kami ada sampai saat ini, bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena kasih anugerah Tuhan. Bapak, pada siang hari ini kami mau berdoa khusus untuk negeri kami yang kami cintai, yaitu Indonesia. Biar sekiranya Tuhan Engkau pakai kepada Bapak Presiden Jokowi, serta wakil, para menteri, DPR, MPR, supaya Tuhan Engkau sendiri yang memberikan hikmat, mencari jalan keluar, berembuk, bermusyawarah untuk Tuhan masalah negara kami ini, yaitu khususnya untuk pandemi COVID-19 ini. Biar Tuhan Engkau sendiri yang memberikan hikmat supaya ada jalan keluar, supaya Tuhan untuk memutuskan mata rantai dari COVID ini. Baik kepada tim
para medis yang menyelidikinya supaya vaksin yang sudah ditemukan ini biar cepat diedarkan dan kami boleh mendapatkan obat ini, dan supaya rakyat Indonesia boleh terhindar dari segala penyakit wabah corona ini. Biar sekiranya Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, para perawat, sukarelawan yang sudah rela berkorban, mereka di garis depan. Biar sekiranya Tuhan berikan kekuatan bagi keluarga mereka yang mereka tinggalkan, juga Tuhan berikan kekuatan. Kami seluruh rakyat Indonesia bersatu hati Tuhan untuk berdoa untuk masa depan Indonesia yang kami cita-citakan, yaitu rakyat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, takut akan Engkau. Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami yang sampai saat ini kami masih belum bisa beribadah di tempat ibadah. Kerinduan kami supaya Tuhan hari Natal yang sudah tinggal 1 bulan lagi, kami merindukan supaya kami bisa merayakan hari Natal ini di tempat ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kebaktian-kebaktian yang akan datang, baik kebaktian ibu, kebaktian kaum muda, kebaktian ibadah raya. Terima kasih. Kalau pada Sabtu kemarin pemuritan sudah dimulai, kami percaya Tuhan ini atas pimpinan dan penyertaan Engkau saja kepada para yang datang di dalam pemuritan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit. Kami tidak sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan biar sekiranya Engkaulah dokter dari segala dokter. Engkaulah Tuhan tabib dari segala tabib. Kami mau serahkan yang sakit Engkau pulihkan. Yang ada masalah Engkau buka jalan. Yang ada di dalam Tuhan, oh haleluya, keadaan keuangan, ekonomi, biar Tuhan Engkau ada jalan keluar yang kami mau serahkan. Engkau sanggup Bapak. Engkau sanggup dengan caramu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala kami, para penasehat, pendeta muda, pendeta pembantu, semuanya Tuhan, ketua-ketua seksi, persatukan kami supaya kami Tuhan bersama-sama mau Tuhan memajukan gereja Injil Kristus, supaya ada regenerasi penerus yang Tuhan Engkau telah rancangkan. Kami mau serahkan semuanya di tangan-Mu. Terima kasih sekali lagi, berikan kekuatan, kesehatan yang prima untuk Ibu Gembala kami. Tuhan, supaya Tuhan di dalam usianya yang lanjut, dia boleh menjadi panutan, yang dengan hati yang bijaksana dapat membimbing domba-dombanya. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi kami mau serahkan doa kami ini di tangan-Mu. Mari kita sama-sama mengangkat tangan supaya kita akan menerima berkat yang dari Allah Bapa melalui Ibu Gembala kami. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.